perbandingannya antara kita dan juga PT Grabi seperti apa sih? Oke, jadi kan ini mulai rame lagi ya, karena kan kebetulan emang belakangan ini, kebetulan baru-baru ini bukan belakangan, ini kan BPOM lagi merilis kosmetik kurang lebih 34 kosmetik yang ilegal ya, dan resmi dirilis oleh BPOM. Dan ternyata jadi ramai lagi, kenapa? Karena ternyata ada salah satu dari produk yang dirilis ternyata milik salah satu pihak-pihak yang berperkara gitu. Jadi mereka yang mengklaim ternyata kosmetiknya itu aman, BPOM ternyata kok begitu dirilis oleh BPOM kok ada salah satu produk yang ternyata kok termasuk ilegal. Nah kebetulan itu di dalamnya deshidroquinone, asam retinoat, sama mometasone, nah itu steroid. Nah itu sebenarnya kan krim itu ada krim label biru. Label biru itu krim yang hanya boleh dijual dengan resep dokter dan dengan pengawasan dokter. Jadi nggak bisa dijual bebas seperti itu gitu kan. Nah itu sekarang kan BPOM udah resmi menyatakan kalau misalnya untuk krim-krim tertentu, kalau misalnya krim-krim yang emang meragukan atau kita ingin jelas krimnya itu seperti apa, itu kan bisa langsung kita tanyakan ke BPOM atau kita melihat melalui website BPOM atau kita tinggal mengecek dengan memasukkan nomor registrasi, kemudian kita cek jenis produknya apa, nanti itu akan keluar tuh di situs resmi BPOM. Jadi apakah dia aman, emang nomornya asli atau benar atau tidak, atau misalnya emang ternyata itu nomornya bermasalah gitu. Nah jadi sebenarnya untuk polemik ini jelas-jelas kalau misalnya ada pihak yang berwenang, yang berkompeten dan berwenang di bidangnya, yaitu adalah BPOM. Nah kalau BPOM udah merilis ya mau nggak mau kita harus menerima ternyata mau diklaim salah satu pihak barang itu aman secara, tapi yang kita jadiin acuan kan BPOM. Jadi kalau BPOM udah bilang itu ilegal dan tidak aman, ya itu berarti yang harus kita terima yaitu pengumuman dari BPOM, pihak yang emang berwenang di bidangnya ya emang cuma BPOM aja. Tapi untuk permasalahan skincare yang tidak sampai tidak ada logo BPOM-nya atau segala macam, sehingga dia mau untuk melempelkan label BPOM sendiri, seperti apa sih dok? Nah, jelas itu melanggar aturan nggak bisa, karena kan gini, untuk kita mendapatkan nomor registrasi BPOM itu kan nggak langsung tiba-tiba kita daftarin kita dapat, enggak, karena kan itu perlu proses yang lumayan lama ya. Jadi kita daftarkan dulu, kemudian dicek dulu sama BPOM, kemudian juga proses itu untuk merek juga kita mesti cek hakinya dulu segala. Nah dari BPOM nanti dicek, abis itu dilihat semua, dianalisa isinya apa aja, kalau emang aman baru kita mendapatkan nomor BPOM-nya. Nah tapi kalau misalnya nggak dapat langsung ditempelin, ya itu kan otomatis udah pasti aturan BPOM itu disalahgunakan gitu, atau dilanggar, bukan disalahgunakan ya, aturan BPOM dilanggar, dan itu otomatis akan bermasalah dan sekarang tetap bisa dihukum. Apalagi kalau misalnya ternyata begitu si konsumen, si pasien memakai produk tersebut kemudian bermasalah, diadukan ke pihak yang berwajib, ya itu bisa kena karena kan tidak resmi ada nomor BPOM-nya gitu. Dok, berarti seberapa butuh waktu lama gak sih untuk mendapatkan nomor yang itu BPOM? Iya, jadi susahnya dalam setahun atau gimana nih? Ada jangka waktu? Ada jangka waktunya. Jadi untuk mendapatkan nomor BPOM itu kan kadang-kadang dilihat dari antriannya juga ya, kan banyak yang mengajukan itu. Nah biasanya itu paling cepat setahu saya itu pengalaman tuh paling cepat 3 bulan. Tapi kadang 3 bulan bisa sampai setahun juga kadang-kadang. Bahkan ada beberapa kasus yang lama itu bisa sampai di atas 1 tahun gitu. Nah jadi nggak ujuk-ujuk dapat nomor BPOM itu nggak bisa langsung dapat gitu. Nah kalau apalagi yang ditempel otomatis itu kan nggak, karena gampang ngeceknya gini aja, begitu ada skincare terus habis itu nomor BPOM yang meragukan, cek aja di website BPOM kan ketahuan tuh. Jadi nomornya masukin nanti keluar kok dia emang ini terregistrasi atau enggak, atau emang dia ilegal, atau ternyata ada daftarnya, list kosmetik yang ilegal dan di-ban sama BPOM pun ada keluar. Jadi kelihatan di situ gitu. Kalau nggak ada ya jangan dibeli, berarti itu palsu atau ilegal gitu aja gitu. Berarti bisa dibilang merugikan masyarakat dan juga ibaratnya menipu, ibaratnya nggak menipu, ibaratnya BPOM sendiri aja itu dilanggar gitu ya. Jadi ada dua. Gini, kan biasanya kosmetik skincare yang ilegal itu kan dia yang yang melanggar aturan BPOM ya. Nah,
Jelas aturan BPOM itu udah jelas. Kayak misalnya ada bahan-bahan tertentu yang hanya boleh dipakai dengan pengawasan dokter dengan resep dokter. Tujuannya buat apa ya? Untuk si pasiennya sendiri. Karena efek sampingnya bisa aja jadi iritasi, kemudian jadi malah hiperpigmentasi, malah jadi timbul beruntusan, kemudian jadi kadang-kadang sampai opronosis, ya, bercak hitamnya susah banget hilangnya segala. Nah, jadi itu tujuannya untuk melindungi si pasien sendiri, si O sendiri atau konsumen, makanya BPOM ngeluarin aturan itu. Nah, kalau misalnya dilanggar otomatis akan merugikan si pihak konsumen sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya satu bahan-bahan tertentu itu ada aturannya dan tidak bisa sembarangan dipakai dan tidak semua orang cocok dengan produk tersebut, makanya harus dengan pengawasan dokter. Nah, emang kadang-kadang orang bilang kalau misalnya pakai obat-obat tertentu kok hasilnya cepat ya. Nah, tapi gini masalahnya, hasilnya cepat kalau tanpa pengawasan dokter otomatis efek sampingnya juga kemungkinan lebih besar. Terus ada juga barang-barang yang cepat yang tidak boleh digunakan awalnya kelihatannya hasilnya bagus tapi jangka panjang ternyata merugikan si pasien sendiri. Misalnya penggunaan merkuri jelas nggak boleh karena itu bahan karsinogenik karena bisa menyebabkan kanker pada kulit. Terus toksik ke hati segala. Jadi nggak cuma di luar, dalam tubuh pun akan terdampak gitu. Jadi tetap akan berbahaya kalau tanpa ada BPOM-nya.